Kurang keras. Shalom. Haleluya. Ya, saya Florin. Ini pertama sekali saya di sini. Hancurkan saja Mas, nggak apa-apa. Nanti diganti lagi yang baru ya. Oke. Ya, puji nama Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Kemarin Pak Gembala, Pak Markus ngomong ke saya kalau tema hari ini tentang surga. Dan ternyata harus kirim naskahnya untuk warta. Itu siang ya saya kirim naskahnya. Nah, setelah kirim naskah bicara tentang surga, saya pergi potong rambut. Dan ini saya baru potong rambut. Ceritanya saya bilang sebahu ya Mas. Mungkin Masnya bahunya lain dengan bahu saya. Jadi saya dipotong kayak Dora. Saya karena ngomong-ngomong tentang surga, saya nggak mau komplain. Nanti kan saya masuk neraka. Saya berpikir positif. Oh mungkin dia berpikir saya mirip Dora. Padahal dia tidak tahu saya lebih mirip Diego ya. Nah, dia mengatakan mungkin saya mirip Dora di Explorer. Tapi saya memang Explorer, jadi saya suka pelayanan di desa. Kalau di Gresik sana saya pernah pelayanan 3 orang nenek-nenek ya. Masalahnya saya ini sering ke desa, saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah, jadi kalau mereka ngomong, saya bilang Roh Kudus terjemahkan dalam nama Yesus, saya nggak tahu. Jadi ada sebuah cerita, saya mengunjungi mereka. Tapi ya salah satu dari mereka sudah dipanggil Tuhan ya. Antara saya sedih atau bahagia saya tidak tahu karena berkurang. Nah waktu saya ke sana dia pincang. Saya pikir ya mungkin capek. Dia ngomong gini. Saya bilang terus tiba-tiba mukanya beda. Kemudian ada yang bantu saya menerjemahkan itu datang. Ternyata dia bilang gini. Ibu itu tadi, ibu pendeta, saya cerita, Bu saya ke sawah, saya jatuh geblak, pinggang saya sakit, terus kaki saya sakit, malah diginiin. Lah, saya nggak ngerti dia ngomong, Bu, terus bahasa Jawanya kan bahasa Jawa yang ini ya, beda. Tak pikir dia senang ibu datang ke sini saya. Jadi saya juga explorer yang tidak memahami bahasa Jawa. Cuma entah kenapa mereka bisa nyambung dengan saya. Mungkin karena Roh Kudus ya. Saya ngomong apa, terus ayo kita berdoa ya Bu. Dia tahu kalau berdoa lipat tangan. Amin, amin, amin. Saya sudah amin. Dia buka mata terus ngomong, wake. Saya bilang, mau begini nanti salah. Terus kalau ada penerjemah saya enak. Kadang-kadang penerjemahnya ini kan kerja pegawai negeri ya. Jadi dia kadang datang, kadang tidak. Nah ini salah satu kesulitan saya menjadi explorer di desa, tapi saya percaya siapapun saya layani dia tahu bahwa saya sedang datang untuk berdoa dan memberkati. Amin. Seperti hari ini saya tidak akan khotbah bahasa Jawa karena saya tidak akan mengerti juga apa yang akan saya khotbahkan, tapi saya percaya Bapak Ibu akan mengerti apa yang akan saya sampaikan. Nah, tema yang diberikan oleh Pak Gembala adalah apakah Anda merindukan surga dan hidup bersama Yesus? Rohani sekali ya, memang gereja harus rohani. Di sini yang merindukan surga, angkat tangan. Mau sekarang? Rinduan. Oh rindu. Nah, pikir kalau mau sekarang, ya kita siap-siap aja Pak Gembala. Berapa yang harus dikeluarkan ini? Ya. Nah, karena bicara surga, saya punya judul Passport to Heaven. Jadi pasport ke surga. Beberapa waktu lalu, agak lucu sih. Jadi di gereja di Amerika Latin sana jual tiket ke surga. Jadi benar-benar dijual. Jadi siapa yang mau ke surga itu harus bayar. Jadi mereka beli satu kartu gitu seperti tiket ke surga. Kalau itu sesat ya. Nah, tetapi apa yang saya sampaikan ini paspor juga bukan paspor yang Anda harus beli kemudian Anda akan masuk surga. Tapi paspor itu identitas ya. Sebuah identitas kalau kita keluar negeri. Kalau di dalam negeri Anda tidak butuh paspor, Anda butuh KTP aja sudah oke, gitu ya. KTP tidak berlaku di luar negeri. Karena identitas yang berlaku secara global itu paspor. Nah, kalau KTP di sini ini KTP ada 2 fungsi KTP di Indonesia. Fungsi pertama adalah sebagai kartu identitas. Fungsi kedua adalah sebagai jaminan utang. Itu jaminan utang ya. Jadi Anda kalau kasih kartu nama nggak laku itu yang jaminan itu KTP. Nah, itu kalau bicara paspor. Nah, kalau ke luar negeri itu pasti butuh tiket.
Betul ya? Tiket. Nah, kalau tiket itu orang harus beli sesuai kemampuan. Ada yang bisnis, ada yang ekonomi, ada yang juga di atapnya. Kalau nggak sanggup ya di atapnya pesawat ya. Nah itu kalau nggak sanggup ya. Terus kalau bayarnya setengah boleh turun di tengah jalan. Pak pilot berhenti, saya sampainya di sini aja gitu ya. Jadi menurut kemampuan masing-masing. Nah jadi kalau tiket harus dibeli. Nah apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Ketika kita rindu akan surga, paspor yang kita butuhkan sederhana. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu lain-lainnya. Jadi kalau ada yang bilang Anda akan masuk surga ketika Anda membayar persepuluhan plus 10 lainnya, maka Anda akan masuk surga. Tidak ada ayatnya. Itu komitmen Anda dengan Tuhan ketika bicara persembahan dan persepuluhan. Mau kasih urusan Anda dengan Tuhan, bukan dengan gembala. Jadi paspor itu percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Sedangkan tiket nggak usah beli, gratis. Nah kata gratis ini yang sering disia-siakan. Anda pernah ke mall enggak ya? Yang biasanya ada makanan itu yang lagi promosi dikasih sedikit-sedikit gratis biar coba. Nah itu orang pasti ada yang bolak-balik coba. Tadi awal datang topinya di depan, terus mau coba lagi topinya belakang, mau coba lagi pakai kacamata, coba lagi 4 kali sampai kenyang pakai masker, pokoknya sampai dia kenyang. Ya, tapi kalau gratis dari Yesus keselamatan, nah ini terkadang kita ini sering menyanyiakan hal ini. Nah kita kembali kepada paspor tadi. Ada informasi penting yang harus kita ketahui mengenai paspor ini tadi. Yaitu ketika kita menjadi orang percaya, kita percaya di dalam Kristus. Apa sih yang harus kita pahami tentang kalau ke surga ini kan punya paspor. Tapi kenapa sering sekali kita ini kok seperti tidak punya akses untuk boleh rindu akan surga. Sepertinya kita ini tidak punya semangat untuk rindu akan surga. Karena ada hal yang kita tidak ketahui di dalam Yohanes yang menjadi tema. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ini kalau dibaca ini sangat penting loh ya. Sampai di 14 ayat 6 dan kemudian itu bicara keselamatan loh. Jadi kekristenan, doktrin kekristenan itu ada 12 konsep keselamatan. Banyaknya di Yohanes. Anda yang menjadi Kristen harus tahu 12 konsep keselamatan. Tapi saya tidak ngajar hari ini, saya khotbah. Kalau ngajar, sebenarnya tadi saya dikasih waktu 3 jam untuk khotbah, tapi saya diskon. Hari ini cuma 2,5 jam saja ya. Jadi bersiap-siap Anda tidur di tempat. Ya, yang pertama yang harus kita ketahui, informasi penting mengenai paspor di surga. Yang ayat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat ini untuk orang yang percaya Kristen progresif memisahkan antara Allah dan aku. Oleh sebab itu mereka katakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya guru moral. Sedangkan Allah adalah Allah. Tidak bisa. Apa yang disampaikan oleh Yesus di sini bukan Allah berbeda, dia berbeda. Tidak. Nah di sini Bapak Ibu harus memahami dulu ya ayat ini. Jangan gelisah hatimu. Kalau dalam bahasa Inggris gelisah itu be troubled, bermasalah ya. Sedangkan kalau bahasa Yunani itu taraso. Ya itu taraso yang artinya terhasut, diaduk-aduk. Anda tahu kalau buat teh itu gulanya diaduk. Nah itu namanya taraso. Atau buat dodol itu kan diaduk tuh. Nah itu taraso namanya. Jadi diaduk-aduk sampai muter terus. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh ayat dalam Yohanes ini, jangan sampai hati kita tuh diaduk terus. Hari ini ketika kita rindu akan surga, iblis itu kerjanya ngaduk hati kita terus, gelisah terus. Sebenarnya kalau kata gelisah itu kurang dalam ya. Jadi hanya kayak aduh gelisah, kenapa mungkin kadang-kadang karena lapar, kadang juga karena jomblo, itu kan gelisah ya. Tapi beda kalau kita rindu akan surga. Di sini yang jomblo tolong angkat tangan. Angkat tangan toh. Nasibmu. Tapi enggak apa-apa. On the way jodohnya, on the way ya. Yang jelas jodoh Anda matanya 2, telinganya 2. Lubang hidungnya
Ketutup satu pilek soalnya ya. Ya, gelisah, diaduk-aduk hingga memutar atau terganggu. Kegelisahan kurang dalam maknanya ketika kita mengartikan tentang bagaimana Kristus mengingatkan kita untuk tidak terhasut. Jadi sebenarnya makna yang dalam dari gelisah ini adalah terhasut. Berapa kali Anda dihasut oleh iblis untuk tidak percaya banyak hal? Sakit, gak usah percaya. Udah doa setahun, 2 tahun gak sembuh-sembuh kok. Kemudian terhasut, sudah umur 40 kok belum menikah. Dihasut oleh iblis, Tuhannya mana? Akhirnya kita pengharapan itu hilang. Sudah pelayanan 5 tahun, dapat jiwa aja gak setengah pun tidak. Gimana ini ceritanya? Setengah maksudnya ada, kalau saya ke desa, jadi hari Minggu mereka Kristen, hari berikutnya agama lain. Nah ini, jadi setengah. Kenapa? Karena hari Minggu bisa makan soto, lumayan. Kalau di desa itu kalau jemaat datang, itu dimasakin soto. Karena banyak kuahnya, sedikit ayamnya. Itu dicari di desa. Saya tidak mendiskreditkan orang desa, tetapi pelayanan di desa itu sulit ya. Mungkin Bapak Ibu suatu saat saya bawa ke desa, lihat bagaimana orang desa itu seperti apa. Jadi mereka itu bingung kalau kita datang, Anda bawa apa? Kalau hanya bawa firman, duduk kita belum mereka menikmati sekali khotbah itu benar-benar. Mereka terhasut oleh iblis. Tidak hanya beberapa orang, tapi karena memang di desa itu yang lebih fokus untuk apa? Bicara tentang Tuhan hanya yang tua-tua. Yang muda-muda cari kerja. Jadi mereka biasa ke kota. Jadi kalau di desa agak sulit ketemu jemaat yang muda. Semua kelebihan mudanya. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi terhasut. Ketika bicara tadi be troubled dalam bahasa Inggris, gelisah hatimu. Hari ini apa yang sedang dilakukan iblis sehingga kita check up kita untuk iman kita ini agak sulit. Anda akan susah check up ketika Anda berpikir Anda sehat. Banyak orang tua tidak mau check up karena berpikir nanti tambah aneh-aneh, sakit ini, sakit itu, mending gak usah cek. Termasuk mama saya, tiap kali disuruh cek darah, dah lah nanti macam-macam. Itulah, inilah. Nanti kalau sudah sakit ini, sakit itu baru sakit, mungkin kecapean. Kita juga seperti itu. Iblis menghasut Anda untuk tidak check up dengan iman Anda. Pokoknya ke gereja tiap minggu. Bagi iblis dia mengatakan Anda sudah hebat. Anda ketika berpikir dengan datang ke gereja tiap minggu masuk surga, itu kebohongan iblis. Mungkin orang yang terbaring di rumah sakit masuk surga daripada Anda yang sering ke gereja. Saya tidak mengatakan hal ini karena kita harus belajar dulu untuk check up. Check up apakah dengan ke gereja kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan atau setiap hari kita ini terhasut oleh iblis. Anda terhasut ketika orang lain merendahkan Anda. Anda terhasut ketika Anda bekerja, rekan kerja Anda tidak menghargai Anda. Anda terhasut ketika berdoa, Tuhan saya mau penghasilan saya lebih, ini kok sudah berapa tahun begini terus. Semua dihasut oleh iblis. Ingat, iblis itu apapun salah loh ya. Itu salah, ini salah. Kalau pagi istrimu jelek, salah. Jelek ya. Loh, dulu waktu nikah cakep. Nah di make up lah, make upnya dari jam 4 pagi. Di sini ada yang menikah, make upnya jam 4 pagi. Saya juga heran, menikah jam 4 pagi. Udah jam 2 dari rumah udah make upan. Waduh, ini pesta jam berapa? Oh, jam 10. Lah kok make up jam 4? Makanya cantik. Setelah di rumah, bapak, maaf ya bapak-bapak ya, ibu-ibu tetap saja ibu-ibu. Gak ada make up dari jam 4 pagi. Yang ada dia bangun pagi, iler sana, iler sini. Ya. Demikian juga kalau kita terhasut oleh banyak hal. Ibu-ibu jangan terhasut. Ingat, ketika suami Anda menghasilkan uang sekian, nikmati saja. Betul? Jangan tuntut, tapi minta aja terus. Kurang. Iblis akan terus menghasut. Iblis akan terus menghasut karena iblis akan mencari sisi-sisi negatif dari kehidupan kita. Ingat, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa sempurna. Yang bisa menyempurnakan segala sesuatu hanya Kristus. Kalau kita mau pekerjaan sempurna, maaf, balik aja ke surga sana. Kalau diterima lo ya, kalau punya paspor. Tidak ada yang sempurna, gereja pun tidak sempurna. Ketika ada komplain, aduh gembalanya kok begitu begini. Coba Anda jadi gembala, tidak mudah. Pemusiknya kok begini, coba Anda jadi pemusik. Jadi banyak orang tahunya kritik. Sama seperti pemain
ketika nonton sepak bola, wow, saya ingat dulu tetangga saya jam berapa itu yang tinju Mike Tyson zaman dulu itu, yang dia gigit telinga itu, terus teriak, dalam hati saya, kalau ibu yang main kira-kira enggak gitu loh, maksudnya sering sekali kita ini mengkritik sesuatu yang kita sendiri tidak bisa lakukan. Ini salah satu cara iblis menghasut hidup kita. Setiap hari kita kritik ini. Di rumah kita kritik itu, di gereja kita kritik ini, di tempat kerja kita kritik banyak hal. Terlebih lagi kita sering sekali kritik Tuhan. Loh kan bukan kritik Bu, cuma doa. Sebentar, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan kritik, ingat komunikasi. Di sini ada yang kuliah komunikasi nggak? Komunikasi bicara, hai, halo, ini apa, ada jawaban. Tapi kalau, itu komplain, itu bukan komunikasi, berbeda. Nah ketika kita berdoa, kita berkomunikasi. Tapi ketika kita tidak bisa menyampaikan isi hati kita, itu yang namanya roh kita berbicara. Makanya ada beberapa orang bilang, tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya berarti Anda tidak punya karunia. Ya jangan paksakan. Jangan katakan yang berkarunia roh sesat. Jangan juga yang mengatakan tidak berkarunia roh masuk neraka, tidak. Balik lagi, kita sering dihasut dengan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ada di sekitar kita akan terus dihasut oleh iblis. Oleh sebab itu ketika tadi firman ini mengatakan jangan terhasut hatimu. Jangan diaduk-aduk hatimu. Jadi tiap hari kayak apa namanya? Kayak ada hal yang tidak tenang dalam hati kita. Karena semua kita tidak nikmati dengan damai sejahtera. Kalau hari ini hidup kita masih ada hingga hari ini, nikmati itu, syukuri itu. Karena gini, kadang-kadang gini ya, kita itu hal yang paling sederhana. Kita ini dihasut dengan banyak hal. Ada orang, jadi dia itu agak gemuk ya. Kemudian harus olahraga katanya biar kurus. Nah, olahraganya apa? Yang paling sederhana lari. Tapi jangan lari dari kenyataannya. Jangan, itu harus. Tapi apa jawabnya? Ketika disuruh lari supaya olahraga. Tuhan bilang nggak boleh lari kok. Mana ayatnya? Ada. Amsal 8 ayat 1. Orang fasik berlari walaupun nggak ada yang mengejarnya. Itu firman Tuhan. Jadi jangan lari-lari. Di sini yang suka lari pagi-pagi siapa? Ingat firman Tuhan. Gak ada yang ngejar lari. Kata Tuhan firman Tuhan itu orang fasik. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Semoga Pak Gembala tidak lari. Karena Pak Gembala pasti bukan orang fasik. Jadi balik lagi yang pertama tadi. Ketika kita ingin mengetahui informasi tentang paspor ini, jangan terhasut. Karena ketika paspor kita untuk boleh masuk ke dalam surga, kita jangan sampai hilang pengharapan. Karena ketika pengharapan itu hilang, kita terhasut. Kita akan sulit memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau tadi firman Allah mengatakan di dalam bahasa Yunani itu taraso, ini maknanya lebih dalam sebenarnya. Jangan sampai hidup kita diaduk terus oleh iblis dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini Anda bekerja, syukuri. Hari ini Anda bisa makan, syukuri. Hari ini Anda sakit tapi masih hidup, syukuri. Sakit bukan berarti Anda berdosa. Jangan pernah hakimi kejadian buruk dalam hidup kita. Ketika kejadian buruk terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Anda berdosa. Saya keguguran 6 apa 7 kali. Saya sampai lupa saking banyaknya. Kalau 8 saya dapat payung. Kalau ke toko bangunan itu beli 8 cat dapat payung 1. Tapi saya 7, enggak jadi 8. Nah, apakah saya berdosa? Saya berdosa. Apakah saya menghakimi? Tidak. Saya menghakimi diri saya sendiri, saya tidak mau. Saya tidak mau dibodohi oleh iblis. Karena apapun kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan di sana bekerja dalam hidup kita. Anda bisa baca itu dalam Roma. Tuhan terlibat dalam setiap situasi dalam hidup kita. Jika hari ini yang menikah belum diberikan anak, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu baik. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Anda menjadi orang tua. Tidak mudah jadi orang tua. Kemudian kalau Anda belum menikah hingga hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Yang pria Anda tidak siap untuk menjadi suami. Kenapa? Nanti kalau istri Anda minta makeup banyak gimana? Kan repot. Nah, makanya saya berapa kali saya kalau ke desa, saya kasih tips kepada para pria yang hendak menikah atau yang sudah menikah. Daripada Anda belikan bedak kepada istri Anda, beli tepung sekilo, itu bisa 2 tahun.
Gak usah bedak mahal, bedak segini mahal-mahal ya 100. Jadi tepung kan murah, sekilo 16.000 ya atau berapa. Itu beli sekilo bisa 2 tahun, ini loh mah paling cakep. Cuma kasih di wadah yang agak bagus sedikit, ya, menghemat. Nah, jadi itu yang pertama ya, untuk memahami paspor ini tadi. Jangan terhasut. Hari ini apa yang harus kita cek dalam hidup kita? Cek apa yang selalu dihasut iblis dalam hidup kita. Benar-benar cek. Apakah Anda cek dengan benar bahwa yang sering sekali dihasut oleh iblis, kok gereja begini? Kok kendaraanku begini? Kemarin saya baru posting sesuatu. Sebelumnya ada orang komplain, waduh rumahku ini kecil loh. Kecil seberapa? Jadi rumahnya itu 6, ya lebarnya 6, panjangnya mungkin 10 meter. Saya langsung kasih dia foto waktu saya pergi ke di sini Banyu Urip situ. Rumahnya itu 3,5 meter kali 5. Masuk gangnya ini lebih besar tegel ini. Jadi saya satu badan itu, kalau ada orang lewat harus ada yang ngalah. Saking sempitnya, jadi kayaknya 80 cm. Saya bilang, itu waktu saya datang dia ngomong gini, puji Tuhan. Saya bilang, ibu itu saja sudah patah pinggang karena dia rosok ya katanya, rosok. Jadi kadang kan mereka bawa yang sudah tua loh. Pinggangnya patah tak, dan dia tinggal di rumah seperti itu, dia masih bilang puji Tuhan. Hari ini Anda masih komplain dengan sepeda motor Anda yang bunyi kayak yang penting gelundung, ya. Tahu film Flintstone? Flintstone itu nggak pakai mesin kakinya. Dia masih bisa bersyukur. Hari ini Anda punya mobil, aduh AC-nya alami, semua buka kacanya panas. Pokoknya Anda matang, bawa telur di atas itu, telurnya sampai di tujuan matang. Gak apa-apa, puji Tuhan masih punya mobil. Karena hal-hal sepele seperti ini sering sekali iblis itu cari tahu. Oleh sebab itu check up pertama hari ini, apa hal yang sering sekali dihasut iblis dalam hidup kita. Supaya identitas kita, paspor kita di dalam kekristenan ini, dalam percaya akan Kristus, itu sempurna di dalam pengharapan. Tidak terhasut oleh apapun. Amin? Amin. Yang jomblo bilang amin. Jangan terhasut. Ketika yang lain sudah duluan menikah, jangan terhasut. Anda nyusul, mungkin, ya nggak tahu sih kapan, tapi ya pokoknya mungkin lah ya. Namanya juga berpengharapan, betul? Yang jelas jangan ambil istri. Nah tuh. Yang kedua dari ayat ini tadi adalah Yohanes 14 ayat 2. Yaitu, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika seseorang sudah menjanjikan sesuatu kepada Anda, orang yang sangat mengasihi Anda, percayalah, jangan ragu-ragu. Kecuali pria hidung belang janji menikahi tidak jadi-jadi. Saya katakan loh, banyak sekali pria gombal di depan sana, wanita juga gombal di depan sana, menjanjikan banyak hal. Manusia itu sering menjanjikan hal yang tidak dapat dia tepati. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Apa yang Ia janjikan, Ia tepati. Jadi kalau hari ini Anda check up, Anda masih ragu apa yang Tuhan janjikan, berarti iman Anda sedang tergerus. Hati-hati dengan hal itu. Kenapa Anda ragu dengan Tuhan? Tuhan Yesus menjanjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam bahasa Yunani, itu tempat tinggal itu mone. Beberapa di dalam bahasa Inggris diterjemahkan rooms, banyak ruangan. Tetapi mone dari bahasa Yunani ini, itu sebenarnya maksudnya mansion. Mansion tahu ya, jadi istana-istana yang kecil ya, hampir seperti istana. Jadi mansion itu besar sekali. Nah kayak Buckingham itu mansion. Kamarnya ada berapa tuh, berapa ratus. Jadi ketika Tuhan menjanjikan tempat, ini artinya Tuhan menyediakan yang terbaik. Tapi kalau Anda mendengarkan khotbah, ketika Anda, setiap orang itu beda. Nanti Anda di surga punya rumah lebih gede, Anda cuma rumahnya lebih kecil, rumah RSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja pun sangat susah. Tidak ada, di surga itu tidak ada kafling. Ada yang jual kafling gereja.
Oh, nanti Anda mau berapa kaflingnya? Makanya saya pernah ceritakan ada orang orang Kristen udah mau masuk surga nih, ngantri. Wah, yang pertama dapat mansion gede-gede. Wah, yang kedua dapat juga rumahnya agak gede. Yang pertama dapat 10 kamar, yang kedua 8 kamar, yang ketiga dapat 5 kamar, yang keempat masuk terus, loh, kok kecil sekali rumahnya, malah cuma petak gitu. Terus dia tanya ke Petrus, loh Pak Pet, kok cuma dapat segini? Ya sesuai persembahan Anda. Yang Anda tabung segini ya, ini dapatnya. Tidak begitu ya. Jadi tidak ada kafling. Tapi ketika bicara mansion, ketika bicara tempat tinggal, ini bukan bicara soal besarnya, tetapi ini bicara pemberian terbaik Tuhan, janji terbaik Tuhan buat Anda. Ketika kita merindukan surga, itu janji terbaik. Nah, untuk mendapatkan janji ini, perjalanan untuk masuk ke dalam janji mansion ini, surga ini, ada janji lain yang ditepati oleh Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu. Pertama, buat orang yang masa tua, itu janji Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu. Ada pertanyaan kepada saya, Bu, saya putih rambut sudah umur 28, gimana Bu? Tidak apa-apa. Itu artinya Tuhan menyertai Anda lebih lagi. Jadi ini janji Tuhan. Jadi janji Tuhan digenapi bukan ketika pas masuk surga saja, tidak. Selama kita hidup ini, janji Tuhan digenapi setiap hari. Hanya saja kita tidak mau melihat janji itu, karena kita mau melihat yang besar, yang wah. Hari ini kita bisa makan nasi tidak keselak, itu puji Tuhan, janji Tuhan. Kapan lalu ada yang masuk rumah sakit, tahu kenapa? Keselaknya apa? Ayo tebak. Banyak atau macam-macam. Lucu loh. Biji buncis keselak. Kok biji buncis itu barangkali kecil? Jadi sak buncisnya dimakan satu gluk ke rumah sakit. Jadi yang perawat yang cerita itu, dan saya itu loh Bu, gimana sih keselak buncis? Buncis kacang panjang atau mungkin besar kan? Buncis. Coba. Kalau hari ini Anda makan buncis keselak, malah. Jadi kita bersyukur Anda hari ini bisa makan pentol nggak keselak, ya. Ada yang makan ayam sak tulang-tulangnya tidak keselak, ya kan? Dimakan aja semua. Ada yang makan kelapa muda sak kelapa-kelapanya tidak keselak. Itu puji Tuhan. Jadi hari ini kita melihat dulu janji Tuhan tergenapi setiap hari dalam hidup kita. Gini, ada orang bilang, aduh selama setahun ini Tuhan tidak melakukan mujizat dalam hidup saya. Anda makan nasi tiap hari? Iya, itu mujizat loh. Anda lihat yang di rumah sakit nggak boleh makan nasi karena penyakit gula, penyakit ini, penyakit itu, bahkan nasi beras merah juga tidak bisa. Kemudian hari ini Anda bisa minum air putih, bisa. Ada penyakit kemarin saya baca nggak boleh minum air putih. Nah terus minum air apa? Jadi kalau minum cuma ditetes-tetes itu pun air kelapa. Anda bisa minum air putih sak galon-galon, silakan. Itu mujizat Tuhan. Anda hari ini apapun yang Anda lakukan, Anda bisa jalan, puji Tuhan, ada yang lumpuh loh. Anda bisa melihat, puji Tuhan. Semua setiap hari yang kita lalui itu mujizat, janji Tuhan. Ketika Anda berkendara hingga di tempat ini, tempat pekerjaan Anda, itu mujizat Tuhan. Jadi setiap hari hidup kita adalah mujizat. Kita bernafas itu mujizat. Tidak bawa oksigen kemana-mana. Ada anak kecil kemarin itu karena bapaknya merokok, umur berapa ya? Jadi ininya dibolongin, dia bawa oksigen kemana-mana, anak kecil loh. Jadi saya katakan hari ini kita boleh ada, itu karena mujizat. Jadi jangan pernah ragu-ragu ketika Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan menjanjikan yang terbaik bagi setiap kita. Ketika Anda mengasihi seseorang, sangat mencintai seseorang, Anda pasti menyediakan yang terbaik. Para pria, kenapa kalau Anda mau menikah, Anda selalu menyiapkan pesta? Ada yang jawab, disuruh mak sih. Maunya kita sih enggak, mau ngutang-ngutang. Tapi kenapa Anda selalu menyediakan yang terbaik? Sederhana, yang pacaran di sini angkat tangan. Oh baik, WL-nya pacaran. Kalau ngajak pacar makan di mana? Bungkus dari rumah, makan di mall gitu. Bawa tepak. Anda pasti traktir toh.
setidaknya. Nggak mungkin bawa tepakmu, aku bawa tepakku. Tepak kita ketemu di mall, kita makan sama-sama. Pasti Anda traktir. Terus cewek kalau ketemu pacarnya, masa pakai baju tidur pasti Anda memberikan yang terbaik, pakai baju yang rapi dikit. Kadang disemprot semua, semprot baygon. Itu karena Anda memberikan yang terbaik, itu baru pacaran loh ya. Setelah menikah enggak. Tapi ketika Anda mencintai seseorang, Anda selalu memberikan yang terbaik. Anda ketika saya kasih contoh deh, paling suami saya. Suami saya ini memberikan yang terbaik. Kadang-kadang saya bilang, pikir saya ini gelonggongan sapi apa? Beberapa waktu lalu kreatin saya naik. Jadi saya darah rendah, tiba-tiba darah tinggi karena kreatin naik. Saya ngomong ke suami saya, dokter bilang kreatin saya naik. Hari ini dia belikan saya ini menurunkan darah tinggi. Besok dia belikan bawang apa gitu, ini menurunkan darah tinggi. Besok daun kelor, ini menurunkan darah. Saya bilang itu kan buat orang ASI. Enggak, ini menurunkan darah tinggi. Besok saya bilang ini apa saja. Jadi dia memberikan yang terbaik, cuma dipikir saya gelonggongan sapi, suruh minum semua. Tapi saya menghargai apa yang dia lakukan. Berusaha memberikan yang terbaik. Dia bukan dokter, tapi bisa lebih hebat dari dokter. Karena dia mencari tahu apa herbal yang bisa saya minum. Nah, terkadang hal-hal seperti ini kita harus lihat dalam hidup kita. Bahwa ketika Tuhan, manusia saja melakukan yang terbaik, apalagi Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika bicara tempat tinggal tadi mention, itu yang terbaik. Kalau hari ini Anda tidak merindukan surga, kasihan sekali hidup Anda. Hanya dua loh yang dirindukan, surga dan Anda yang ngomong, bukan saya. Tapi dua pilihan. Kalau kita tidak merindukan surga ini, ya sudah, pilihannya cuma ke sana. Tidak ada jalan lain. Tapi kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, jangan pernah ragukan itu. Hari ini, check up. Apakah kita masih ragu dengan janji Tuhan? Apa yang akan Tuhan genapi selagi kita hidup di dunia ini? Pasti akan digenapi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, pasti digenapi. Apapun beban doa Anda hari ini, saya katakan, jangan pernah ragukan Tuhan. Thomas meragu-ragukan Tuhan. Jangan menjadi Thomas 2, Thomas 3. Tetapi kembali kepada iman kita di dalam Tuhan. Paspor kita tadi, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jangan pernah ragu. Masa tua Anda, pekerjaan Anda, masa depan Anda, hidup anak-anak Anda, jangan pernah khawatir. Kalau hari ini Anda terbeban dengan orang lain, tapi Anda tidak bisa melakukan sesuatu, minta Tuhan yang lakukan sesuatu. Karena kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kita akan kecewa, hasilnya tidak pernah sempurna dan tidak pernah baik. Setelah itu yang kita salahkan nanti Tuhan. Udah salahkan Tuhan, salahkan iblis. Iblis bilang, aku gak melok-melok. Kadang-kadang iblis juga bilang gini, situ yang pacaran, kita gak diajak-ajak. Terus itu yang berbuat dosa, kita yang salah. Ini kadang kita selalu mencari siapa yang salah. Kita tidak mau mengakui bahwa kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Itu yang kedua. Nah, biasanya yang paling ragu-ragu orang Kristen ini gini, yang sering ke gereja. Ragu-ragu ini ini sensitif mungkin. Ragu-ragu memberikan persembahan. Jadi kalau tahu gerejanya besar, kalau kasih 50.000, 100.000, gerejanya udah besar. Salah, 5.000 saja. Ya lah. Kalau gerejanya kecil, lihat pendetanya gereja kecil, tapi kok pendetanya motornya api. Jadi semua ragu-ragu. Ini sering. Ini karena ada curhat beberapa orang ke saya. Bu, masa kita kalau gereja besar kasih persembahan 100.000 kan sudah kaya. Yang Anda sedang senangkan hati itu siapa sih? Pendeta apa Tuhan? Anda kasih persembahan emang pendetanya tahu ini tadi uangnya sih ini soalnya bawa ikan teri. Soalnya dia suka makan ikan teri. Nggak mungkin. Nggak ada pendeta yang tahu ini persembahan siapa. Itu urusan kita dengan Tuhan. Ragu-ragu memberi sesuatu. Kemudian ada seseorang bertemu dengan pendetanya. Biasanya dia sangat ragu mempersembahkan sesuatu, sangat ragu, bahkan sangat pelit. Tapi hari itu dia bertobat. Dia bilang ke pendetanya, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Saya tidak mau ragu-ragu lagi untuk memberikan yang terbaik. Pendetanya bilang, puji Tuhan, apa yang akan Anda berikan hari ini? Istri saya, Pak. Kenapa?
tambah cerewet Pak, saya persembahkan saja Pak, terserah mau diapain. Nah kalau itu jangan ya, jangan persembahkan yang Anda tidak bisa retur. Kalau sudah menikah tidak ada retur, ya. Ada yang mau retur istri atau suaminya di sini? Bu, saya mau retur suami saya, tambah gendut. Nah, udah berapa kali saya khotbahkan, jangan takut gendut. Karena ketika naik surga kita pakai tubuh kemuliaan, nggak pakai tubuh gendut. Tubuh gendut nggak bisa naik surga, susah. Enggak, pakai tubuh kemuliaan. Jadi Anda 100 kilo udah apa-apa. Yang naik ke surga kan bukan, tapi jangan 100 kilo juga Pak ya, bahaya itu. Ya. Jadi jangan pernah ragu. Maksudnya jangan pernah, bukan soal kasih istrinya, bukan. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Yang ketiga di ayat Yohanes 14 ayat 3, mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 3, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Check up hari ini, apakah Anda percaya diri masuk surga? Di beberapa gereja, saya berapa kali suruh tunjuk tangan. Siapa yang mau masuk surga? Yang tunjuk tangan 2-3 orang. Bukan saya suruh masuk surga hari ini, tidak. Tapi kenapa ragu-ragu, tidak percaya diri masuk surga? Oh saya berdosa. Semua orang berdosa. Yang harus kita pahami adalah gini. Ketika kita berdosa dan kita bertobat, yang dilihat bukan yang di belakang, yang di depan maunya apa. Beberapa waktu lalu ada seorang wanita, dia melakukan dosa. Kemudian dia merasa tidak layak dan beberapa orang menghina dia gara-gara itu. Saya bilang setelah beberapa waktu, orang yang menghina dia terus menghina dia karena dia berdosa, tapi dia sudah bertobat. Saya katakan seperti ini, sesungguhnya yang layak masuk surga Anda yang sudah berdosa dan bertobat. Dan mereka yang merasa tidak berdosa seperti Anda terus menghakimi Anda, mereka tidak layak masuk surga. Jadi hari ini kalau bilang saya berdosa, kita semua berdosa. Tapi apa komitmen kita setelah berdosa itu mau bertobat atau tidak? Jadi bukan berarti kita juga bilang, oh dosa itu oke. Bukan. Bukan soal oke, tapi setelah berdosa maunya apa? Mau meninggalkan dosa atau tetap di dosa? Yesus katakan, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah setelah itu dia tiba-tiba tidak berdosa lagi? Ada dosa-dosa yang terkadang kita tidak sengaja lakukan. Termasuk ketika dalam hati Anda mau marah. Ketika Anda mau komplain tapi mulut tidak mau bicara. Tapi kita masih dikontrol. Siapa yang mengontrol ini, mengendalikan ini? Roh Kudus. Oleh sebab itu kita juga harus terus bersekutu dengan Roh Kudus. Ini yang bisa mengendalikan emosi kita supaya kita tidak berbuat dosa. Jujur ya, terkadang saya ini mau berbuat dosa dengan mulut hanya karena kalau nyetir, ya saya tidak mau mendiskreditkan. Ibu-ibu itu pasang sen kanan tapi tidak ke kanan-kanan, lurus terus. Bu mau ke kanan apa ke kiri toh bu? Kitik. Saya ke kiri, dia ke kiri. Tapi sennya kok kanan. Terus kemudian kita mau ke kiri, dia udah sen ke kiri, ya sudah saya ngalah. Dia nggak ke kiri. Itu kadang saya harus nahan diri. Belum lagi kalau ada anak muda, wah main potongnya, kadang-kadang mulut, maaf deh, kadang mulut dalam hati bilang, mau mati nih orang nih. Tapi kan kita nggak bisa mengutukin orang. Gini nih, unjuk tangan yang tidak pernah jengkel digituin saat nyetir. Anda rohani sekali, kudus sekali hati Anda. Enggak bu, saya kalau lewat gitu puji Tuhan. Gak mungkin, mobil Anda mau nyerut, Anda mau nabrak, puji Tuhan, haleluya. Tidak mungkin dalam hati. Kadang-kadang maaf loh, itu kan kadang ekspresi. Nah, itu yang saya katakan dari terkadang kita tidak bisa mengendalikan, tetapi puji Tuhan kita punya Roh Kudus. Sehingga tidak keluar kata-kata kutuk dari mulut kita. Kita boleh marah kok. Firman Tuhan katakan Anda boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Nah, ketika bicara percaya diri tadi, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi meninggalkan kita sejenak, mempersiapkan sesuatu. Nah, ayat ini sering sekali dihubungkan dengan bahwa kita ini percaya bahwa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pengajaran yang mengatakan sudah nggak ada anak, soalnya anak kembali ke surga dia jadi Bapa.
sebentar. Jadi sekarang tidak Tritunggal, Dwi Tunggal. Loh kenapa? Anaknya kan wis balik jadi bapak. Kok bisa gitu ya? Loh kan Yesus itu bapak. Nah ketika balik ke surga dia jadi bapak. Buletisasi. Saya bilang ketika itu keluar dari ayat firman Allah, jangan percaya. Kalau dibilang bapak ya bapak, anak ya anak, ya Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi tidak ada seperti itu. Nah ketika dikatakan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, percayalah kalau Yesus sudah pergi ke sana menyediakan tempat, itu pasti ada tempat bagi setiap orang percaya. Ini pasportnya tadi. Tidak ada yang namanya, tapi takutnya nggak muat Bu, emang bus kota nggak muat. Surga itu muat bagi semua orang percaya. Tapi nanti Bu saya duduk paling belakang. Lagi-lagi kayak di kota. Tidak ada. Di hadapan Tuhan semua sama. Apapun dosa Anda. Makanya saya pernah katakan ya. Tapi jangan ditiru. Daripada Anda mencuri 5.000. Mending korupsi sekalian berapa M. Loh, di neraka sama aja di surga. Pokoknya bertobat sama-sama masuk surga. Misalnya begini. Di neraka. Curi berapa? 5.000. Berapa? Korupsi sedikit sih. Cuma ya 100 miliar lah. Masuk neraka dua-dua. Loh, beda. Gak beda nerakanya. Enggak sama aja. Lah kan sama. Jadi daripada 5.000 rugi. Banyak-banyakin aja sekalian. Ya. Jangan ditiru. Tapi kalau bicara tentang kebaikan. Ini tadi dosa. Kalau dosa bukan soal banyak-banyakannya ya. Dosa ini bicara pokoknya apapun dosamu tidak mau bertobat tetap masuk neraka. Tapi kalau surga beda. Kamu kasih bantu orang, gak usahlah, orang-orang juga kan sudah diberikan kemampuan untuk mencari. Loh yang janda yang tua gak bisa kerja, alah dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di taman burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Kalau yang ini, kamu nolong siapa? Oh saya tolong ini, saya tolong itu. Oke, ini bicara tentang upah. Makanya kita belajar 5 mahkota. Bukan berarti Anda pakai mahkota kayak rantang. Bukan, tapi ini bicara upah kita di sorga itu seperti apa. Ada upahnya loh ya. Jadi Anda ini yang harus kita kejar saat ini. Apa upah kita? Masuk surga. Tapi kalau nggak punya upah, yang melongo, yang lain dapat ini, yang lain dapat itu. Malu dong. Selama ini Anda jadi Kristen, apa yang sudah Anda lakukan? Itu bedanya. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 22 itu tentang buah roh. Berbuahlah. Hari ini kalau kita tidak berbuah, kita bukan Kristen sejati. Kita cuma datang ke gereja. Kalau bicara percaya diri, orang Kristen yang percaya diri berbuah. Karena tindakannya, perbuatannya, perkataannya menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik apa? Perkataan kita bisa memberkati orang lain. Perbuatan kita bisa memberkati orang lain. Perbuatan bukan berarti Anda memberikan sumbangan loh ya, tidak. Anda bantu orang lain apa saja. Waktu lalu tuh saya di satu tempat, jadi ada ibu-ibu udah tua, kasurnya itu kan udah gak layak jadi kasur gitu loh. Nah kemudian kita sumbang kasur, cuma karena sempit sekali di sini kok tempat sini. Sampai untuk bawa kasur itu susah. Tapi tetangganya tukang beca apa semua bantu ngangkat kasurnya, tidak dikasih uang loh ya. Bahkan ketika dikasih uang enggak memang mau bantu. Nah ini baru saya melihat mereka saja tidak percaya Tuhan mau bantu. Dan sama-sama gak punya loh, itu tukang becak, satu tukang tambal ban. Mereka bantu ngangkat kasur itu ke dalam. Itu sudah sangat bagus, jadi tidak harus memberi uang. Hari ini apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain yang ada di sekitar kita? Anda tidak bisa memberi uang, tidak apa-apa. Anda setidaknya bisa memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ini ketemu orang, mukanya gak enak. Apalagi ya, saya udah berapa kali bilang, kalau wanita itu mulut berbicara tanpa suara, tapi ada artinya. Itu ada artinya. Kalau pria, mata dan batuk, jenis batuknya. Itu ada kode-kode. Jadi kalau gosip wanita tuh gosip bibirnya menyong-menyong. Tapi hanya sesama wanita yang mengerti. Saya wanita kadang nggak ngerti loh, itu menyong kenapa sih? Kalau pria pokoknya jenis batuknya, yang mengerti hanya para pria. Ada batuk rendah, gajiku kurang. Ada istriku jangan ngomong-ngomong.
Ya. Ya. Kita baca dalam bahasa Inggris di dalam ayat ini tadi, ketika dikatakan apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan I will take you to myself. Kalau orang menikah, I will take you to myself. Kemudian receive you unto myself. Itu terjemahan dalam bahasa Inggris, artinya aku akan menerima engkau, mengambil engkau menjadi milikku. Jadi bukan ngambil toh. Anda ngambil sesuatu, tapi Anda taruh, itu bukan jadi milik Anda. Karena Anda pengen ngambil aja. Maling. Anda misalnya, oh, silakan minum, Anda ambil minumnya, Anda taruh. Tapi Anda tidak mau memiliki minum itu, Anda nggak mau minum kok. Tapi ketika Anda mau memiliki sesuatu, Anda ambil, Anda bawa, Anda simpan. Kenapa ketika Anda membeli handphone, Anda nggak taruh begitu saja? Ada yang mau taruh handphonenya, taruh sembarangan dong, tolong dong, terus pulang, saya bawa pulang nanti. Karena handphone Anda itu menjadi hak milik Anda yang sangat penting. Hari ini ada bapak-bapak bilang, Bu, daripada HP saya yang ketinggalan, mending istri saya yang ketinggalan. Oh, kenapa? Iya, tadi HP saya ketinggalan, saya bawa ke gereja. Nah, mending tadi istri saya yang ketinggalan. Jadi bagi dia lebih penting HP-nya daripada istrinya. Kemarin lagi teman saya cerita, dia jemput anaknya dari sekolah minggu, dia pulang dari gereja, terus dia pulang, ketinggalan anaknya satu. Terus anaknya udah agak gede telepon. Anaknya belum punya telepon. Terus dia sampai di rumah, dia cari. Loh, Luther? Loh, mana anaknya? Dia balik lagi. Kok nganu sih kamu? Ini anakmu kamu tinggal. Iya, asik handphone. Handphone ini lebih penting daripada anak-anak hilang, gak apa-apa bisa dicari. Gak bisa dicari buat lagi kan begitu. Nah, tapi ketika bicara, I will take you to myself. Aku akan mengambilmu menjadi milikku. Kalau Tuhan mengatakan dia ingin menjadikan kita sebagai miliknya, tidak ada yang berani mengambil. Iblis sebenarnya tidak berani mengambil kita dari tangan Tuhan. Tapi kita sendiri yang mau datang kepada iblis. Kalau hari ini Anda merindukan surga, diam di tempat bersama dengan Tuhan. Jangan coba-coba kasih kaki ke iblis. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia ngajak ngobrol iblis. Jangan pernah ngajak ngobrol iblis. Iblis kalau ngobrol dia lebih hebat dari pendeta. Karena dia tahu firman, bohongnya minta ampun, dia bisa memutarbalikkan fakta. Perkataannya kepada Hawa, kata Tuhan boleh makan. Ya, bisa selingkuh gak apa-apa, yang penting gak ketahuan. Ada begitu. Gak usah persepuluhan, 1% saja pendetanya gak tahu itu persepuluhan. 1/2 yang juga boleh. Saya sekali lagi mengatakan ya, saya bukan tipe yang mengatakan ketika Anda tidak bayar persepuluhan Anda berdosa. Saya katakan itu komitmen. Tapi jangan seperti Ananias dan Safira, ngomongnya 10 ternyata bukan 10 misalnya loh ya. Kalau nggak ngasih, nggak usah kasih daripada Anda berdosa kepada Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan, saya tekankan, jangan pernah berusaha menipu Tuhan dengan berkomunikasi dengan iblis. Karena itu cara iblis mengintimidasi kita hari ini untuk tidak percaya diri bahwa kita punya tempat di surga. Untuk kita tidak percaya diri bahwa kita adalah hak milik Kristus. Kalau sudah dimateraikan, dicap-cap milik Kristus, nggak ada yang berani ngambil. Ketika kita sudah punya paspor, sudah punya identitas di dalam Kristus, tidak ada yang bisa mencuri identitas kita. Kecuali kita sendiri yang menjual identitas itu kepada iblis. Sekali lagi, paspor Anda di surga adalah identitas yang sudah tercatat di surga. Tidak bisa diambil siapapun kecuali Anda sendiri yang menjualnya. Jadi hari ini 3 hal dalam ayat ini, dalam tema ini ketika kita merindukan surga, dalam Yohanes 14:1, 2, dan 3. Ada hal yang harus kita pahami. Jangan pernah terhasut. Hari ini kalau Anda terhasut dengan banyak hal, check up. Apa itu? Selesaikan. Tulis kalau bisa, ini saya terhasut, ini terhasut, ini saya terhasut, ini. Tulis supaya kita benar-benar tahu, bisa check up apa masalahnya. Yang kedua adalah apa yang hari ini membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan. Tulis, di check up itu. Kenapa Anda meragukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Ketika Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik, kenapa Anda meragukan Tuhan? Jangan pernah meragukan Tuhan. Yang ketiga, percaya diri. Hari ini Anda percaya diri jadi Kristen nggak? Nggak tahu sih, nggak tahu. Dari dulu katanya Tuhan Yesus mau datang, nggak datang-datang. Anda mau Tuhan Yesus datang hari ini?
Bertobat aja belum? Ya tapi kok lama ya Bu? Mau sekarang? Anda aja duluan, saya nyusul. Jadi terkadang kita ngotot Tuhan datang, pertobatan belum ada. Bertobat dulu, nggak usah ngotot soal katanya Tuhan mau datang katanya. Benar-benar datang kapok dirimu. Banyak orang ini selalu menuntut Tuhan ini dan itu, tapi dia tidak tahu. Nah, 3 hal ini yang penting tadi. Kalau benar-benar mendengarkan, yang pertama adalah ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, amin. Ya, tidak masuk surga Pak. Oh masuk surga, betul. Yang keempat masuk surga. Oke, yang mau masuk surga angkat tangan. Benar-benar masuk surga, bukan hari ini. Yang mau masuk surga. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa.